Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu materi yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhirat, ya. Dan banyak hal yang harus kita imani dalam perjalanan di akhirat, ya. Di antaranya kita beriman akan adanya neraka jahanam, ya. Dan neraka jahanam sebagaimana kita ketahui, ya, banyak dalil menunjukkan betapa dahsyatnya azab yang akan dirasakan oleh penghuni neraka jahanam, ya. Baik dari apinya, dari makanannya, dari minumannya, dari pakaiannya, ya, dan berbagai macam siksaan. Di antara siksaan-siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam bukan siksaan fisik tapi siksaan mental, ya, di mana mereka dipermalukan, di mana mereka dipertemukan antara yang menyembah dan disembah, kemudian di antaranya dipertemukan antara pengikut yang diikuti, terjadi perdebatan di antara mereka, pertengkaran di antara mereka, ya. Banyak hal yang bukan hanya sekedar siksaan fisik, bahkan siksaan mental yang menambah penderitaan mereka, ya. Oleh karenanya di neraka jahanam maka muncullah penyesalan-penyesalan yang panjang yang diungkapkan oleh mereka para penghuni neraka jahanam yang tiada faedah dari penyesalan-penyesalan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan hari akhirat di antaranya yaumal hasrah wa anzirum yaumal hasrati. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kenapa disebut dengan hari penyesalan? Karena begitu banyaknya penyesalan yang diungkapkan oleh para penghuni neraka jahanam, ya. Dan akan nampak nanti ketika kita membaca bagaimana pertengkaran mereka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bentuk pertengkaran mereka, ya, bisa kita klasifikasikan menjadi sekitar 7 bentuk pertengkaran berdasarkan urutan ayat-ayat yang datang dalam Al-Qur'an. Coba window di pertama nanti akan kita bacakan. Kita akan bacakan bentuk pertengkaran mereka, di antaranya mereka saling berlepas diri. Ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Kemudian di antaranya mereka akan saling melaknat. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Kemudian terjadi pertengkaran antara orang-orang zalim dengan syaitan dalam surat Ibrahim, ya. Kemudian mereka saling menuduh. Kemudian mereka juga saling beradu argumentasi. Kemudian mereka saling menghina, ya, saling bertengkar. Kemudian juga ada argumen antara yang lemah dengan yang kuat, ya, dalam surat Ghafir, ya. Ini 7 model pertengkaran penghuni neraka jahanam yang akan kita sampaikan insyaallah pada kesempatan kali ini, satu demi satu insyaallah taala. Saya akan bacakan dari pertengkaran model pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu di mana antara yang satu dengan yang lain, antara pengikut dan yang diikuti saling berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab." Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Itu yang diikuti, pemimpin berlepas diri dari pengikut. Wa ra'awul 'adzab, dan mereka semua melihat azab di hadapan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus segala hubungan di antara mereka. Wa qala alladziina taba'u, maka berkatalah para pengikut, "Lau anna lana karratan," seandainya kami punya kesempatan, ya,
untuk kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka kami akan berlepas diri sejak di dunia sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami di neraka jahanam. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amal perbuatan mereka dan akibat amal perbuatan mereka hasaratin sebagai bentuk penyesalan-penyesalan mereka alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Ini di antara salah satu bentuk pertengkaran, pertikaian yang terjadi di antara penghuni neraka jahanam, di mana mereka saling berlepas diri, di mana mereka saling berlepas diri. Allah pertemukan antara pengikut dengan yang diikuti menuju neraka jahanam, dan mereka sama-sama melihat azab, ya. Ketika mereka sama-sama melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, maka seluruh hubungan di antara mereka terputus. Dahulunya ketika mereka di dunia, mereka saling dekat, bareng-bareng, jalan bareng, sama-sama melakukan kesyirikan, sama-sama melakukan kemaksiatan, saling mencintai di antara mereka. Ya, saling mencintai mereka. Banyak asbab, banyak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi seluruh hubungan terputus, ya. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, para kekasih, para sahabat pada hari tersebut, yaitu di hari kiamat kelak, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali orang bertakwa, yang di mana jalinan persahabatan mereka, persaudaraan mereka akan bersambung sampai ke surga. Adapun selain itu, yang dahulunya mereka bersahabat, jalan bareng, ngobrol bareng, syirik bareng, maksiat bareng, ya, maka pada hari tersebut mereka saling berlepas diri. Mereka saling berlepas diri, ya. Yang pertama kali berlepas diri adalah para pengikut. Para pengikut tidak mau para pemimpin tidak mau didekat-dekati oleh para pengikut. Mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu akibatnya. Ya, mereka ingin berlepas diri agar mereka tidak dibebankan dengan kesalahan-kesalahan para pengikut. Ya, para pemimpin ngerti. Dengan sebab mereka lah akhirnya para pengikut-pengikut tersebut tersesat. Mereka ngerti. Maka supaya mereka lolos dari tambahan azab, mereka sudah sadar mereka akan masuk neraka. Mereka sadar. Tapi dengan datangnya para pengikut ini ingin ketemu dengan mereka, ini bisa menambah bencana bagi mereka. Maka sejak awal mereka langsung berlepas diri. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Maka para pemimpin yang diikuti berlepas diri dari para pengikut, seakan-akan tidak ada hubungan dengan kalian. Jangan dekat-dekat kami. Kami tidak ada hubungan dengan kalian. Kenapa mereka demikian? Tadi jawabannya agar mereka terlepas dari beban penyesatan. Ya, karena mereka punya dosa yang harus mereka pikul, dan dosa menyesatkan para pengikut yang juga harus mereka pikul. Supaya mereka tidak dibebani dengan dosa yang bertambah-tambah, maka mereka berlepas diri sejak awal, ya. Ya. Ketika melihat hal tersebut, maka para pengikut sangat kecewa, ya. Ini yang dahulu mereka cintai, orang-orang yang diikuti para pemimpin. Inilah dahulu orang-orang yang mereka harapkan bisa menolong mereka, bisa membantu mereka, ternyata berlepas diri. Inilah salah satu model siksaan mental, ya. Allah sebelum mereka merasakan neraka, belum. Ini belum, masih mau, mereka sudah lihat azab di hadapan mereka, mereka belum masuk. Sebelum masuk sudah terjadi pertikaian, sebelum masuk sudah jadi pertengkaran. Semakin penderitaan yang mereka rasakan sebelum mereka diadab di neraka jahanam. Akhirnya mereka menyesal, mereka berkata, "Lau anna lana karrah," seandainya kami bisa kembali, percuma. Tidak mungkin. Apa yang harus mereka lakukan sementara pemimpin-pemimpin mereka berlepas diri dari mereka. Dan mereka jengkel, mereka berkata, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Seandainya kami bisa kembali ke dunia dahulu, kami sudah berlepas diri dari mereka sejak di dunia. Sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami, ya. Allah mengatakan, "Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat." Demikian Allah tampakkan bagi mereka amalan mereka, sehingga mereka isinya hanyalah hasaratin alaihim, sebagai bentuk penyesalan bagi mereka. Semua menyesal. Tapi penyesalan yang tiada guna, kata Allah, "Wa ma hum bi kharijina minan nar." Mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Di sini Allah mengatakan wa ma hum. Hum di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hum maksudnya untuk penekanan mereka ini tidak bakalan keluar dari neraka jahanam yang sedang dibahas. Ada yang mengatakan hum di sini maksudnya memberikan faedah spesifik orang-orang kafir yang tidak akan keluar dari neraka jahanam. Adapun orang-orang
bertauhid yang bermaksiat, ya, meskipun masuk neraka akan bisa keluar. Intinya Allah menekankan wa ma hum bikharijina, apalagi Allah menggunakan isim fa'il wa ma hum bikharijina yang menunjukkan istimrar. Isim fa'il menunjukkan istimrar, yaitu mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan ketika masuk neraka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam, ya. Sebelum saya lupa, saya ingin sampaikan bahwasanya ketika orang-orang musyrikin masuk neraka jahanam, ya, Allah mengejek mereka, menghina mereka. Di antaranya Allah berkata, "Islauha" dalam surat At-Tur, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Masuklah kalian dalam neraka jahanam, terbakarlah kalian dalam neraka jahanam, ya. Fasbiru aw la tasbiru. Kalian mau sabar atau enggak sabar, sawa'un 'alaikum. Enggak ada faedahnya, ya. Mau sabar enggak sabar, maka tidak akan merubah kondisi. Hal ini berbeda dengan kalau kita mengalami musibah, penderitaan di dunia. Orang kalau mengalami penderitaan di dunia, dia bersabar ada faedahnya. Dan ada sebab-sebab yang bisa membuat dia bersabar. Di antaranya dia bisa bersabar ketika dia tahu bahwasanya ada orang-orang lain bersama dia yang mengalami penderitaan yang sama. Ketika seorang melihat yang lain, oh dia juga sama dengan saya, sama-sama sakit, sama-sama ini, berkurang. Dia menjadi lebih bersabar. Dia lebih kuat menghadapi ujian karena dia melihat banyak orang seperti dia. Yang kedua, dia akan bisa mudah bersabar ketika dia tahu bahwasanya ujian tersebut akan ada penghujungnya. Ya, akan ada penghujungnya. Badai akan berlalu, kata orang. Hujan akan berhenti. Ya. Badai akan berlalu. Musim kemarau akan berganti dengan musim panen atau musim penghujan. Ya. Dan demikian, sehingga ketika dia tahu ini ada ujungnya, dia akan lebih mudah bersabar. Dan itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan di dunia. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang azab neraka, percuma orang-orang kafir, percuma mereka bersabar. Benar, yang disisa bukan cuma mereka. Innahum fil mereka di dalam neraka jahanam banyak yang disisa bersama mereka, berkumpul dengan pengikut mereka, mereka dikumpulkan dengan pemimpin mereka. Tapi apakah berkumpulnya mereka antara pemimpin dengan pengikut mengurangi azab karena sama-sama diazab akan mengurangi siksaan, bisa lebih bersabar? Enggak ada faedahnya. Justru semakin menderita mereka. Dan mereka bersabar juga percuma. Seandainya azab tersebut taruhlah 1000 tahun atau 2000 tahun, mereka bersabar, akan ada suatu hari di mana mereka akan keluar. Meskipun 1.000.000 tahun. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Ketika Allah memvonis mereka tidak bakalan keluar dari neraka, maka percuma bersabar. Sawa'un 'alaikum, Allah bilang, sawa'un 'alaikum, sama saja bagi kalian. Ya. Ya, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kalian mau sabar enggak ada bedanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi penderitaan. Dan itu yang mereka ungkapkan, kata mereka, sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita. Kita mau bersabar, mau teriak-teriak, mau berontak-berontak, tidak ada perbedaannya. Mau sabar, mau teriak-teriak, tidak ada jalan keluar. Inilah di antara azab fisik dan azab mental, siksaan mental yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam, bahwasanya mereka tidak bakalan keluar. Inilah bentuk pertama pertikaian antara penghuni neraka jahanam ketika mereka saling berlepas diri, ya, antara pemimpin dengan pengikut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Tapi kita lanjutkan, di antara bentuk pertengkaran mereka, model yang kedua adalah mereka saling melaknat. Ya. Mereka saling melaknat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 38 sampai 39. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Silakan kalian masuk ke dalam neraka jahanam bersama umat-umat yang telah masuk neraka sebelum kalian. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia, finnar, dalam neraka jahanam. Ya, bukan kalian saja yang masuk, sebelum kalian juga sudah ada. Silakan masuk bersama mereka, ya. Silakan masuk bersama mereka. Silakan sama-sama menderita bersama mereka. Ini saya bilang percuma kebersamaan tersebut tidak mengurangi
penderitaan mereka. Beda kalau di dunia bersama-sama ya akan mengurangi penderitaan, lebih bersabar. Adapun di neraka tidak ada faedahnya. Ya. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam bersama umat-umat yang sudah masuk sebelum kalian. Allah berfirman, "Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha." Setiap masuk satu umat maka dia melaknat yang lainnya. Ya. Saling melaknat. Celaka kalian, kalian menyebabkan kami. Kalian yang kurang ajar yang mengikuti, pokoknya saling melaknat di antara mereka. Ya. Mendoakan keburukan, saling melemparkan tuduhan di antara mereka. Di sini kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk suatu umat maka akan melaknat umat yang lain. Kata Allah, hatta idza daraku fiha jami'an. Tatkala mereka bertemu. Tatkala mereka bertemulah antara yang terdahulu, antara yang diikuti dengan yang mengikuti. Qalat ukhrahum liulahum. Maka berkata umat yang belakangan kepada umat yang dahulu masuk neraka. Rabbana haula'i adalluna. Ya Rabb kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami ketika di dunia. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Maka berikanlah kepada mereka azab yang double dari neraka jahanam. Kesempatan. Apa maksud mereka? Ini umat yang datang belakangan. Ketika dia masuk neraka mendapati orang-orang pernah menyesatkan mereka, maka kesempatan bagi dia, bagi umat yang belakangan ini untuk melepaskan ya curhatan mereka karena jengkel kepada umat yang pertama, karena mereka tersesatkan disebabkan karena umat yang pertama. Saatnya mereka sampaikan kepada Allah. Mereka berdoa, Rabbana, setelah mereka menggunakan ya Rabb kami. Ya Rabb kami. Benar-benar mereka minta kepada Allah. Haula'i, ini orang-orang yang pertama, adalluna, mereka yang telah menyesatkan kami. Ya. Seakan-akan mereka ingin terkurangi azabnya. Ya. Seakan-akan mereka ingin terkurangi azab mereka. Seakan mereka mengatakan, ya Allah, sebab kami masuk neraka gara-gara ini, orang-orang ini, ya Allah. Ya. Kalaupun kami tidak bisa berkurang azab kami, jadikan azab mereka double. Ini permohonan yang wajar. Mereka jengkel, gara-gara kalian kami tersesat. Jadi seakan-akan mereka berkata, ya Allah, kurangi azab kami, lemparkan kepada mereka. Atau kalau tidak, azab kami tidak bisa dikurangi, mereka dikasihkan double. Ya. Subhanallah. Dan itu benar, bahwasanya sebab kelompok pertama membuat mereka akhirnya terjebak dalam neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabb mereka, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Kata Allah, masing-masing akan dilipat gandakan. Subhanallah. Ini perkara yang sangat menyedihkan bagi mereka. Mereka minta agar azab dilipat gandakan kepada pemimpin-pemimpin mereka atau yang menyesatkan mereka. Ternyata kata Allah, likullin dhi'fun, masing-masing akan dapat double. Kalian berdoa minta didobelkan, kalian juga dapat double, dua-duanya. Ya. Kalian juga dapat double. Dan ini adalah hal yang sangat menghinakan bagi mereka. Minta double bagi yang lain, azab, dia juga dapat double. Walakin la ta'lamun, akan tapi kalian tidak mengetahui. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Ketika itu, maka ya yang menyesatkan berkata kepada yang disesatkan, wa qalat ulahum li ukhrahum. Maka yang menyesatkan berkata kepada yang disesatkan, fama kana lakum alaina min fadl. Ya, tidak ada keutamaan kalian di antara kami, di antara kita. Kita sama-sama dapat azab yang double. Kalian tidak lebih baik daripada kami. Seakan-akan mereka berkata, ya salah kalian sendiri. Ya, kalian dulu ngikut kami. Kenapa mau ikut kami? Ya, sekarang meminta kami diazab lebih double? Enggak, kita sama-sama dapat double. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Akhirnya yang pertama ngejek yang belakangan. Ya, silakan rasakanlah azab atas perbuatan kalian juga. Ya. Sama-sama dapat double. Jadi ya, pertengkaran di antara mereka. Fadzuqu az-zau, kata para ulama, rasakanlah, ciciplah kalau bahasa kita, ciciplah. Namanya cicip itu, ya kalau bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia, maksudnya adalah mencicipi dengan lidah, apakah dengan makanan ataukah dengan minuman, namanya cicipin. Saking parahnya azab, maka mereka menggunakan istilah ciciplah azab. Artinya kalian akan merasakan azab benar-benar sampai merasuk ke dalam raga kalian. Seakan-akan kalian sedang mencicipin makanan dan minuman. Seakan-akan kalian, ini ejekan sebenarnya ya. Ngejek. Silakan berlezat-lezat dengan azab. Maksudnya demikian. Namanya kita makan dan minum itu berlezat-lezat. Tapi ini bukan berlezat tersiksa. Namun karena siksaan tersebut ya benar-benar merasuk ke seluruh tubuh. Ya, seakan-akan mereka ngejek, silakan berlezat-lezat. Jadi saling mengejek di antara mereka. Ya.
Ini contoh pertengkaran di antara mereka. Dan ini adalah penderitaan yang mengerikan bagi yang belakangan. Bayangkan, mereka datang belakangan, ketemu dengan orang-orang yang mensyirikan mereka. Saatnya mereka melampiaskan curhat kepada Allah. Mereka bilang, ya Allah, siksalah mereka double. Mereka ingin agar azab mereka dikurangi. Ya, atau paling tidak yang menyesatkan mereka didobel oleh Allah. Ternyata Allah kasih double dua-duanya. Dan ini akhirnya yang pertama ngejek mereka. Kalian minta kami didobelin azabnya. Kalian rasakanlah siksaan akibat perbuatan kalian. Kalian sendiri yang salah dulu ngikutin kami. Ini contoh pertengkaran yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Waliyadzubillah ya. Tapi kita lanjutkan. Pertengkaran berikutnya ya. Dalam surat Ibrahim ayat 21 22. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa barazu lillahi jami'an." Maka mereka semua muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jami'an. Tidak ada yang tersembunyi, ya. Baik pengikut maupun yang diikuti, baik orang-orang kafir yang lemah maupun orang-orang kafir yang kuat. Kata Allah, "Faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru." Berkata orang-orang lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Ya. "Inna kunna lakum taba'an." Kita dulu hanyalah pengikut kalian. Di sini didahulukan lakum. Kami dahulu bagi kalian pengikut. Kalau dalam dalam bahasa Arab ya seakan-akan mereka bukan pengikut yang lainnya. Inna kunna lakum, kami dahulu bagi kalian sebagai pengikut. Artinya kami hanya pengikut kalian, kami tidak mengikuti yang lainnya. Ya. Fahal antum mugununa anna min adzabillahi min syai'? Apakah kalian wahai pemimpin-pemimpin kami, bisakah kalian menanggung sebagian azab dari kami? Para ahli tafsir ketika membahas ayat ini, jadi ad-du'afa, orang-orang yang lemah, ketemu dengan orang-orang yang sombong, pemimpin mereka. Maka mereka ingatkan, wahai pemimpin kami dulu pengikut kalian murni, kami tidak ngikutin yang lain. Kami murni, tulus ngikutin kalian. Sekarang kita sama-sama di neraka. Fahal antum mugununa anna min adzabillahi min syai'? Apa kalian bisa menanggung sedikit azab kami, meskipun sedikit, min syai'? Berat kami diazab, tanggunglah sedikit azab karena kalian dulu yang kami ikuti, tanggunglah sebagian azab kami. Apakah pertanyaan ini maksudnya benar-benar permohonan atau keejekan? Banyak ahli tafsir mengatakan ini ngejek. Ya. Seakan-akan yang lemah berkata, kalian ini menyesatkan kami. Sekarang bisakah kalian menanggung sedikit pun? Enggak bisa kalian tanggung azab kami sedikit pun, enggak bisa. Seakan-akan demikian. Jadi maksudnya penafian. Pertanyaan tersebut maksudnya istifham ingkari. Ya. Seakan-akan mereka bertanya, apakah kalian bisa nanggung sedikit pun? Min syai', maksudnya sedikit azab kami, sedikit pun kalian bisa tanggung? Maksudnya, kalian toh tidak bisa nanggung sedikit pun azab yang menimpa kami. Ya. Apakah maksudnya pertanyaan atau maksudnya ingkari? Ini adalah, kalau maksudnya ingkari adalah penghinaan terhadap orang-orang yang diikuti para pemimpin. Ya. Kalian dulu ngaku-ngaku akan menanggung jawab, bertanggung jawab, ngaku-ngaku akan menanggung dosa-dosa kami. Nah sekarang, bisakah kalian tanggung sedikit dari azab yang kami pikul? Apa jawaban orang-orang yang sombong? Kenapa para ulama mengatakan ini istifham ingkari, pertanyaan tapi maksudnya pengingkaran? Karena para ulama mengatakan mereka ad-du'afa sudah paham bahwasanya masing-masing disiksa dan tidak bisa menanggung siksaan yang lain. Oleh karenanya ketika mereka bertanya dibikin dalam rangka untuk mengejek para pemimpin mereka. Kalian itu maksudnya kalian benar-benar brengsek, sambil jengkel, kalian brengsek, kurang ajar. Toh kalian tidak bisa menanggung sedikit pun dari azab yang kami rasakan. Dahulu kalian tatkala di dunia kalian sombong, ya. Wal nahmil khotoyakum, kami akan tanggung dosa-dosa kalian. Kalian bilang demikian, sekarang kenyataannya sedikit pun kalian tidak bisa tanggung. Apa jawaban mereka orang-orang sombong? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Ya. Kalau Allah beri petunjuk kepada kami, kami akan beri petunjuk kepada kalian. Tapi kita sama-sama enggak bisa, sama-sama di neraka. Apa yang bisa kami tanggung dari kalian? Ya. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ini perkataan ungkapan yang luar biasa kata mereka. Sama saja bagi kita, sama bareng. Ajazi'na, kita mau meronta-ronta, mau teriak-teriak. Am sabarna, kita mau sabar di neraka. Ma lana min mahis, tidak ada jalan keluar sedikit pun enggak ada. Dikurangi azab sedikit pun enggak ada.
Istirahat 1 detik pun tidak ada. Malana min mahis, benar-benar datang dalam nakirah ditambah dengan min sebelumnya untuk takkid dan juga taklil. Tidak ada sedikit pun jalan untuk keluar. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun jalan untuk terkurangi azab kita. Enggak ada. Tidak ada sedikit pun jalan untuk memikul azabmu. Enggak ada. Semua jalan buntu. Dan tadi, sawaun alaina ajazina am sabarna. Kita mau teriak-teriak. Antum mau maki-maki kami. Mau hina-hina kami. Atau kita diam bareng-bareng sabarna. Sudahlah kita pasrah. Tidak ada faedahnya. Ini siksaan batin yang luar biasa. Bagi penghuni neraka jahanam. Mau ngapain? Mau nyala-nyalain kita? Apa faedahnya? Enggak ada faedah. Ya. Tidak merubah kondisi. Mau nyala-nyalain kita? Tidak merubah kondisi. Ya. Mau hina-hina kita? Tidak merubah kondisi. Sa'un alaina ajazina sabarna, kita mau ronta-ronta, mau sabar, malana mim mahis, tidak ada jalan keluar sedikit pun tidak ada. Disebutkan oleh para ahli tafsir ketika mereka sama sekali tidak bisa faedah pertengkaran mereka, mulailah mereka mengadu kepada syaitan. Syaitan ketika itu hadir. Iblis di kalangan mereka. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Allah berfirman tatkala telah diputuskan perkara, semua dimasukkan dalam neraka, yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Syaitan berkata, disebutkan syaitan berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Syaitan malah bikin jengkel mereka. Ketika mereka mengadu kepada syaitan, ya syaitan gara-gara kamu ini begini. Syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, adapun aku janji kalian fa akhlaftukum, aku hanya menyelisihi. Janjiku tidak ada yang benar. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Ingat, wahai kalian manusia penghuni neraka jahanam, aku tidak punya sedikit pun kekuatan untuk menggeret kalian. Ini kedustaan dari syaitan. Bohong. Ya, syaitan memang tidak punya kekuatan, tidak pernah dorong-dorong, tapi ngomong tiap hari. Tapi bisikin tiap hari. Ya, membisikin dimanapun seorang, apalagi tatkala dia bersendirian, dibisikin oleh syaitan. Ya. Dibuat syubhat, dibuat syahwat. Namun dia bilang apa? Syaitan berlepas diri. Allah yang benar, saya yang keliru. Enak aja syaitan ngomong begitu. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah telah menjanjikan kebenaran. Wa wa'adtukum, dan aku menipu kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian. Aku hanya nyeru kalian, hanya dakwahi. Kalian langsung fastajabtum li. Kalian langsung menuruti, menyambut ajakanku. Di sini kata para ulama, setan menggunakan fa yang menunjukkan takkib langsung. Aku dakwahi kalian, kalian langsung menyambut. Itu saja yang aku lakukan. Tidak ada aku dorong kalian, tidak ada aku tarik kalian, tidak ada aku belenggu kalian kemudian bawa ke diskotik, tidak ada aku belenggu kalian bawa ke tempat kesyirikan, tidak ada. Aku cuma bisik-bisik. Fastajabtum li, kalian langsung nurut. Memang kalian kurang ajar sendiri. Memang kalian sesuai dengan syahwat kalian. Memang kalian, ya buktinya saya ngomong sedikit kalian ikut. Jadi setan berlepas diri. Nggak ada, benar setan ngomong dalam hal ini dia benar. Dia tidak pernah ambil rantai membawa manusia ke dalam kesyirikan, nggak ada. Tidak ada kekuatan bagiku, kata setan. Kekuatan bisik-bisik itu kekuatan besar ya. Illa anda autukum, aku coba nyeru kalian, hanya itu kekuatanku, nyeru kalian, bisik-bisikin kalian, fastajabtum li, ternyata kalian langsung nyambut. Berarti kalian yang bermasalah. Memang jiwa kalian rusak yang bermasalah, buktinya kalian langsung nyambut seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela aku. Sudah, kalian di neraka enggak usah salah-salahin aku. Walumu anfusakum. Cela diri kalian sendiri. Kalian yang rusak, jangan salah-salahin aku. Seakan-akan setan mengatakan, masih banyak orang yang tidak terpedaya. Kalian aja yang terpedaya, kalian yang salah. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Menanggung azab kalian sedikit pun enggak. Wa ma antum bimusrikhi, kalian pun tidak bisa menolongku. Setan bilang, seakan dia berkata, gimana saya mau menolong kalian? Wah, aku saja butuh pertolongan dan tidak ada yang bisa tolong aku. Gimana aku menolong kalian? Sementara aku sendiri butuh pertolongan dan tidak ada yang bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Ini perkataan syaitan, sungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Ya sudahlah, kita sama-sama zalim, sama-sama musyrikin.
Jangan nyala-nyalain satu dengan yang lainnya, sudah masuk neraka. Dan ini adalah hal yang sangat menyesakkan dada mereka, ya. Adab selain adab fisik, adab mental, ya. Mereka sudah saling bertengkar, bertemu dengan setan-setan berlepas diri, ya. Dan ini adalah adab di antara mereka, dan ini dibentuk pertengkaran di antara mereka. Pertengkaran di antara yang lemah dengan yang kuat, pertengkaran antara lemah yang kuat bergabung dengan setan, saling bertengkar di antara mereka dan tidak merubah kondisi sama sekali. Sama-sama zalim, silakan masuk neraka Jahannam. Baik, di antara bentuk pertengkaran yang Allah sebutkan dalam surat Saba, ya, dalam surat Saba ayat 31 sampai 33, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ini saling saling menuduh di antara mereka, saling menyalahkan. Ya. Kalau pertama tadi berlepas diri dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-A'raf saling melaknat, la'anat ukhtaha, saling melaknat. Yang ketiga saling salah menyalahkan antara mereka dengan syaitan, ya. Yang keempat mereka saling menuduh. Ini dalam surat Saba ayat 31 sampai 33. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhuhum ila ba'dhinil qaul." Dan berkata orang-orang kafir, kami tidak akan beriman dengan Quran ini dan juga kami tidak akan beriman dengan apa yang ada di hadapan Quran. Ada yang mengatakan kami tidak beriman dengan Al-Quran, kami tidak akan beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Ini sudah pernah saya jelaskan dalam tafsir surat Saba, saya tidak akan ulangi lagi. Atau mereka berkata kami tidak akan beriman dengan kabar-kabar yang Al-Quran sebutkan tentang hari kiamat, tentang surga, neraka, kami enggak bakalan beriman. Mereka menggunakan kata lan, kami tidak bakalan beriman, menunjukkan ngeyelnya mereka. Allah berkata apa? Walau taro, seandainya kau lihat, wahai pembaca Al-Quran. Allah tidak sebutkan apa yang kau lihat, menunjukkan kedahsyatan, kengerian. Kapan? Kengerian, kedahsyatan kau bisa lihat. Idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim. Tatkala orang-orang zalim itu orang musyrikin, kebanyakan zalim disebutkan dalam Al-Quran maksudnya musyrik. Kebanyakan, ya. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tatkala orang-orang zalim tersebut diberhentikan di hadapan Rabb mereka untuk dihisab, untuk diminta pertanggungjawaban. Kata Allah, yarji'u ba'dhuhum ila ba'dhinil qaul. Mereka saling debat di antara mereka. Mereka saling melempar perkataan satu dengan yang lainnya. Saling debat. Apa perdebatan mereka? Allah sebutkan. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang rendahan, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, ya. Allah menggunakan kata ustud'ifu, yaitu yang dianggap lemah. Mereka memang orang-orang lemah, orang-orang bodoh, orang-orang miskin yang mengikuti. Istakbaru, orang-orang yang menganggap diri mereka besar padahal mereka enggak besar. Allah tidak mengatakan lil ladzina kaburu, tapi Allah mengatakan istakbaru, itu mereka menganggap diri mereka sendiri besar padahal mereka rendah di hadapan Allah, sama-sama rendah. Namun demikianlah, ya, berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang angkuh, para pemimpin, ya, para pembesar-pembesar. Apa kata mereka? Laula antum lakunna mu'minin. Gara-gara kalian, wahai para pemimpin, orang pembesar, orang kaya, ya. Kalau bukan gara-gara kalian, kami dulu sudah beriman di dunia. Jadi mereka ucapan ini di hadapan Allah. Jadi Allah pertemukan mereka. Kata para ulama, mereka melepaskan semua sebab kepada para pembesar dengan harapan siapa tahu azab mereka dikurangi. Apa kata orang-orang yang sombong? Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu. Berkata orang-orang yang sombong, ya, kepada orang-orang yang lemah, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Jadi yang lemah menyalahkan yang pembesar, kalian gara-gara kalian kami akhirnya tidak beriman. Seandainya kalian dulu enggak ada, kami beriman. Apa kata para pembesar? Apakah kami pernah menghalangi kalian dari jalan kebenaran? Dan ini kedustaan. Ya benarlah, gimana mereka yang menghalangi, tapi mereka berlepas diri, enggak mau beban kesalahan mereka dipikulkan kepada mereka, enggak mau di hadapan Allah. Jadi mereka membantah, ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, jadi begitu orang-orang yang lemah mengatakan gara-gara kalian kami kafir. Kalau bukan, seandainya kalian tidak ada,
kami pasti beriman. Belum mereka melanjutkan pernyataan, langsung orang-orang yang sombong memotong perkataan mereka. Langsung potong sebelum dilanjutkan. Karena mereka takut ini. Sekarang perdebatan di hadapan Allah bisa jadi akibat perdebatan ini, azab mereka ditambah. Jadi baru orang-orang lemah ngomong sedikit, gara-gara kalau bukan karena kalian kami dulu mungkin sudah beriman, mereka langsung potong. Emang kami pernah halangi kalian dari kebenaran? Kalian sendiri yang rusak. Bal kuntum mujrimin, kalian memang rusak diri kalian. Ya. Kalian yang rusak ya. Maka waqala alladzina stud'ifu, Allah sini menggunakan waw. Kalau tadi ketika orang yang sombong berbicara, Allah tidak menggunakan waw, langsung qala alladzina istakbaru, menunjukkan mereka memotong pembicaraan. Ketika didebat oleh orang-orang yang pembesar, orang-orang miskin mikir. Makanya Allah menggunakan waqala. Mereka ingin bantah lagi. Apa kata mereka? Waqala alladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'alu lahu andadan. Benar, kalian tidak menghalangi kami, tapi bagaimana kalian tidak menghalangi kami sementara kalian siang dan malam bikin makar? Tipuan, kami terpedaya seakan-akan kami tidak bisa apa-apa, langsung terbawa ya. Perhatikan di sini. Dahulu mereka ketika di dunia, yang lemah tidak berani ngomong kepada yang pembesar-pembesar ini. Mereka di bawah tunduk, takut, hanya ngekor, ngikut, terpedaya, tertipu. Tiap hari dicekokin sama pembesar-pembesar. Namun ketika di hadapan Allah mereka berani ngomong. Yang dulunya di dunia mereka takut, sekarang berani ngomong. Kenapa? Siapa tahu mereka selamat. Mereka tegakkan hujah di hadapan Allah. Bahwasanya kami hanya korban ya Allah. Itu mereka sebab-sebabnya. Kami hanya korban. Apa kata pembesar? Enggak, mereka memang kurang ajar ya Allah. Gimana mereka korban? Kami tidak pernah menghalangi kok. Kata yang lemah, gimana enggak pernah menghalangi? Siang dan malam bikin makar, nipu kami. Makar itu kan tipuan. Kami terpedaya, kami ngikutin. Kalian nipu siang dan malam. Ya. Dan semua tidak merubah kondisi. Ya. Idz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'alahu lahu andada. Tatkala kalian tiap hari siang dan malam menyuruh kami untuk kafir kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Apa kata Allah setelah itu? Wa asarun nadamata lamma ra'awul adzab. Jadi mereka saling melemparkan tuduhan. Setelah itu Allah mengatakan wa asarun nadamata lamma ra'awul adzab. Maka mereka semua baik pengikut maupun yang diikuti, yang lemah maupun pembesar, mereka menyembunyikan penyesalan di hadapan khalayak ketika itu. Kenapa? Mereka malu. Malu semakin di hadapan khalayak. Sebenarnya mereka jengkel, sakit, dendam, tapi mereka sembunyikan. Dan ini adalah tambahan siksaan. Tambahan siksaan. Ya, ketika dendam tersimpan, ya, mau diungkapkan malu, siksaan tersendiri. Siksaan tersendiri, siksaan di antara siksaan mental yang Allah berikan kepada mereka. Tatkala mereka melihat adab, penyesalan luar biasa, namun mereka sembunyikan. Wa ja'alnal aglala fi a'naqil ladzina kafaru. Lalu Allah jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang yang kafir. Ini lihat bagaimana pertengkaran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merubah kondisi. Sama-sama dimasukkan dalam neraka Jahannam. Taib yang berikutnya Allah sebutkan dalam surat Shafat juga pertengkaran di antara mereka, ya. Kata Allah, "Usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, maksudnya orang musyrikin, wa azwajahum, dan yang sejawat dengan mereka. Jadi para pelaku maksiat dikumpulkan dengan segolongannya, ya. Yang mungkin beragama ini dengan beragama ini, mungkin yang kata para ulama pelaku riba dengan pelaku riba. Pokoknya masing-masing dikumpulkan dengan sejawat mereka. Wa ma kanu ya'budun juga dikumpulkan dengan apa yang mereka sembah, ya. Min dunillah, yang mereka sembah selain Allah, fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah, tunjukkanlah mereka kepada jalan neraka Jahannam. Ya. Digeret mereka semuanya, didorong menuju neraka Jahannam. Allah menggunakan kata fahduhum, berilah hidayah kepada mereka menuju jalan neraka. Kata sebagian ulama bahwasanya namanya hidayah itu sebenarnya jalan kebaikan. Tapi kenapa Allah menggunakan istilah hidayah kepada jalan keburukan? Bahkan jalan kepada neraka Jahannam. Kata sebagian ulama, karena ini sebagai bentuk ejekan kepada mereka. Kalian selama di dunia dikasih hidayah, tidak mau-mau, dikasih hidayah, para rasul datang, para ulama, para dai, Al-Quran, kasih ajak hidayah pada jalan kebenaran, kalian tidak mau. Nah sekarang nih ambil hidayah menuju neraka Jahannam. Nih sekarang ikut hidayah menuju neraka Jahannam. Sebagai bentuk ejekan mereka.
Maka dengan terpaksa, dengan penuh ketakutan, mereka digeret ke neraka jahanam. Belum sampai ke neraka, Allah bilang waqifuhum, tunggu dulu, berhentiin mereka dulu sebelum masuk neraka. Waqifuhum. Innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada mereka, "Malakum la tanasarun?" Kenapa kalian tidak saling menolong? Bukankah di dunia kalian dulu saling bahu membahu, saling dukung mendukung, saling mengumpulkan biaya untuk menyebarkan kesyirikan, untuk memurtadkan orang-orang yang beriman, untuk menyebarkan syubhat, untuk menyebarkan syahwat. Kalian kan dulu saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kenapa sekarang diam-diam aja? Kan kalian teman semua. Ya, teman semua. Wa azwajahum, teman-teman, satu geng semua, modal ini dikumpulkan. Kenapa? Malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling menolong? Mereka tidak bisa jawab, percuma. Bal humul yauma mustaslimun, pada hari tersebut mereka semua pasrah. Percuma, enggak bisa nolong. Mau menolong depan mereka sudah neraka. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Maka di antara mereka saling berhadap-hadapan, maka mulailah mereka saling bertanya di antara mereka. Saling menyalahkan. Pertengkaran di antara mereka. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Kalian dulu yang menyesatkan kami. Kalian datang dari arah kanan kami. Apa maksudnya kalian datang dari arah kanan kami? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya kalian datang dengan kekuatan untuk menyesatkan kami. Dengan berbagai macam trik, metode agar kami tersesat. Kami ya gimana enggak tersesat? Kalian datang dengan kekuatan yamin. Tangan kanan menunjukkan kekuatan. Ini tafsiran pertama. Artinya sebagian mereka berkata kalian memang dulu di dunia benar-benar menggoda kami dengan kekuatan yang luar biasa sehingga kami terjebak. Lihat, Allah suruh mereka saling tolong menolong. Kenapa kalian tidak tolong menolong? Karena mereka tahu tidak ada manfaatnya, mereka malah bertengkar. Dengan harapan pertengkaran mereka tersebut bisa mengurangi azab mereka, dipikulkan oleh yang lain atau mereka diberi uzur oleh Allah. Akhirnya yang merasa dijebak menyalahkan yang menjebak. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Kalian dulu datang dengan kekuatan menggeret kami menuju kekufuran. Ada yang mengatakan anil yamin maksudnya kami ini dulu mau jalan kebaikan, kalian hadang-hadangi. Karena yamin ini tafsiran kedua ibarat daripada kebaikan. Setiap kami mau ngaji, setiap kami mau beriman, setiap kami menelaah Al-Quran, kalian halangi terus. Gimana kami mau beriman? Gara-gara kalian. Yang disalahkan membantah. Qalu bal lam takunu mu'minin. Enggak, kalian memang dari awal tidak beriman. Ya. Kalian dari awal memang tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Kami tidak punya kekuatan untuk menyesatkan kalian. Kalian memang sudah melampaui batas sejak awal. Ya, artinya gayung bersambut. Kami ngomong sedikit kalian ikut. Memang dasarnya kalian memang rusak sejak awal. Kami tidak pernah menggeret kalian, kami tidak pernah merantai kalian. Ya kami cuma nyampaikan sama perkataan iblis. Kalian memang sejak awal sudah melampaui batas, ya. Memang rusak sejak awal. Fahaqqa alaina qaulu rabbina inna ladza'iqun. Maka benarlah perkataan Rabb kita kepada kita semua, sudah sama kita lah, enggak usah saling menyalahkan. Inna ladza'iqun, kita sama-sama akan merasakan azab yang pedih. Fa aghwaynakum inna kunna ghawin, ya. Kami menyesatkan kalian dan kami juga memang dulu sesat. Kata Allah, perhatikan, fa innahum yauma idzin fil adzabi musytarikun. Mereka pada hari itu sama-sama diazab, musytarikun sama-sama bersyirikat dalam azab. Namun kita ingatkan tadi bahwasanya kesamaan mereka dalam azab tidak mengurangi penderitaan mereka, tidak menjadikan mereka bersabar. Berbeda dengan penderitaan di dunia, kalau sama-sama merasakan akan membuat orang lebih tegar. Mereka sama-sama diadab semakin menderita. Taib. Dua lagi insyaallah ya. Yang keenam ya. Allah sebutkan pertengkaran mereka dalam surat Shad. Dari ayat 55 sampai ayat ke-64. Allah berfirman. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang di surga, kata Allah, "Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'aba." Dan demikian. Daripada itu setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga, adapun bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka mendapatkan tempat kembali yang terburuk, maksudnya neraka jahanam. Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Neraka jahanam mereka akan masuk ke dalamnya fabi'sal mihad. Al-mihad adalah tempat yang disediakan untuk bayi, yaitu maksudnya sudah disiapkan seperti tempat tidur lah, seperti tempat tidur. Seakan-akan mereka dimasukkan dalam neraka untuk istirahat di situ. Ini ejekan, ya.
Jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad. Masuk dalam neraka Jahannam seburuk-buruk tempat istirahat, tempat tidur ya. Silakan ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza falyadhuquhu. Inilah neraka Jahannam, silakan kalian merasakan azab neraka Jahannam. Hamimun wa ghassaq. Hamim adalah air yang sangat panas yang kalau diminum maka akan mencabik-cabik usus. Wa ghassaq adalah nanah, darah, kotoran penghuni neraka Jahannam yang keluar dikumpulkan dijadikan minuman bagi mereka. Apakah cuma itu yang mereka rasakan? Cuma air yang sangat panas yang mencabik-cabik usus atau nanah dan darah dan kotoran yang cairan yang keluar dari kemaluan dan dari penghuni neraka Jahannam. Itu aja yang mereka rasakan, yang mereka cicipi? Kata Allah tidak. Wa akharu min syaklihi azwaj. Masih ada lagi azab-azab yang lain yang Allah siapkan. Ya. Bukan cuma hamim dan ghassaq. Ya, ada azab-azab lain yang Allah siapkan untuk mereka rasakan. Waliyadzubillah. Setelah itu Allah berkata, "Hadza faujun muktahimun ma'akum." Wahai penghuni neraka Jahannam, ini ada serombongan yang akan masuk kepada kalian. Mereka masuk. Muktahimun maksudnya masuk dengan cepat tanpa pikir panjang. Ini kata para ulama ibarat dahulu adalah para pengikut. Pengikut mereka dahulu ketika di dunia, ngikutin mereka tanpa mikir panjang. Pokoknya ngikut, kemana-mana ngikut. Nah, demikian juga ketika para pengikut dilemparkan dalam neraka Jahannam, Allah menggunakan kata muktahimun. Mereka masuk bersama kalian. Nih, masuk bersama kalian. Rupanya yang pemimpin yang diikuti, mereka tidak suka kalau digabungkan sama pengikut. Mereka berkata, la marhaban bihim. Tidak ada selamat datang bagi mereka. Innahum salun nar. Mereka masuk neraka sama seperti kita. Masuklah mereka dalam neraka Jahannam. Pengikut. Sementara yang diikuti tidak ada marhaban. Kenapa ke sini? Hanya bikin sesak, hanya bikin penuh, ya. Kenapa ke sini? Ya. Akhirnya yang pengikut bantah, qalu bal antum la marhaban bikum. Justru kalian yang tidak ada selamat datang bagi kalian, tidak ada kebahagiaan bagi kalian. Antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Kalian yang telah mengantarkan kami kepada azab, kalian mendatangkan azab untuk kami. Dan ini adalah seburuk-buruk tempat menetap. Kemudian mereka berdoa, para pengikut, qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhi'fan finnar. Kata mereka, ya Rabb kami, siapa yang telah membawa azab kepada kami, yaitu para pemimpin, fazidhu adzaban, tambahlah azab kepada dia, azab yang berlipat ganda di neraka Jahannam. Ya. Tapi tadi sudah kita jelaskan sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jadi perdebatan di antara mereka, pertikaian di antara mereka. Setelah itu mereka sama-sama berkata, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Ini mereka menyesal. Mereka dulu menganggap orang-orang beriman sebagai orang-orang yang buruk. Mereka hina orang-orang miskin, orang-orang terhina kata mereka. Kata mereka, mana orang-orang yang dulu di dunia kita memandang mereka sebagai orang terhina, kok enggak ada di neraka? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Ketika kita di dunia kita ngejek mereka, bahkan mata kita tidak melihat mereka sama sekali, jadi mereka tidak pandang sama sekali. Ya. Mana? Lihat mereka menyesal. Dulu orang-orang tersebut kita hina, kita rendahkan, ternyata mereka tidak bersama kita, mereka di surga. Kita saja yang di sini di neraka Jahannam. Ya. Penyesalan mereka ungkapkan di antara mereka, penghinaan yang mereka berikan kepada orang-orang beriman mereka ungkapkan, mereka sesali. Allah menutup ayatnya dengan berkata, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sungguh ini adalah kejadian yang akan benar-benar terjadi, pertikaian, pertengkaran di antara penghuni neraka Jahannam. Tapi yang terakhir yang Allah sebut dalam surat Ghafir, pertengkaran mereka. Surat Ghafir ayat 47 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh yatahajjuna fin nar, tatkala mereka berdebat di neraka Jahannam. Fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Berkata orang-orang lemah kepada orang-orang yang sombong, kami dulu pengikut kalian. Fa hal antum mughruna anna nasiban minan nar. Bisakah kalian menanggung sebagian azab kami agar kami sedikit ringan azab kami? Sudah kita sebutkan sebagian dalam surat Ibrahim. Ini adalah pertanyaan pengingkaran untuk mengejek mereka. Kalian kan pemimpin kami. Kami dulu enggak ngikut yang lain, kami cuma ngikut kalian. Bisakah kalian sekarang nanggung sedikit azab dari kami? Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Berkata para pemimpin orang sombong, kita semua berada dalam neraka Jahannam. Innallaha qad hakama bainal ibad. Percuma, Allah sudah memberi keputusan, kita sama-sama di neraka.
Akhirnya waqala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Mereka berusaha cari solusi yang lain. Berkata orang-orang yang di neraka kepada penghuni neraka jahanam, "Ud'u rabbakum," kepada penjaga neraka jahanam. Sekarang mereka gabung antara pengikut dengan pemimpin, mereka cari solusi karena percuma tidak mereka berdebat tidak akan merubah kondisi, mereka cari solusi lain, coba kita ngomong sama penjaga neraka. Mereka berkata li khazanati jahannam kepada para penjaga neraka jahanam, "Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab." Berdoalah atau mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi azab kita meskipun cuma sehari. Apa kata para malaikat? Kata mereka, wahai malaikat, mintalah kepada Allah mengurangi azab kami satu hari saja. Ini para pemimpin tidak mau nanggung azab kami. Kita sama-sama teradab, minta kepada Allah mengurangi meskipun satu hari. Mereka ingin dikurangi. Ya. Apa kata para malaikat? Qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Bukankah telah datang utusan-utusan kepada kalian dengan dalil-dalil dan hujjah-hujjah? Kata mereka, qalu bala, iya benar telah datang utusan kepada kami, para rasul, para dai, ya. Qalu fadu, kalau begitu sudah datang kalian tolak, silakan minta kepada Rabb kalian sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah permohonan orang-orang kafir kecuali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan ya, setelah mereka minta untuk dikurangi azab, ternyata Allah tidak kasih pengurangan, bahkan Allah tambah azab mereka ya dengan azab-azab yang lain, wal iyadzubillah. Inilah beberapa pertengkaran penghuni neraka jahanam yang Allah sebut dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya para penghuni neraka jahanam bukan disiksa secara fisik saja, tapi mereka juga disiksa dengan secara mental, dengan dihina, saling bertengkar di antara mereka, saling menyalahkan di antara mereka, saling berargumentasi di antara mereka, yang semua itu tidak merubah kondisi mereka, bahkan sebagian perdebatan justru menjadikan mereka semakin terpuruk ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Demikian saja ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.